Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Berkat Eli. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Siber Asia di jurusan Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 23010101014. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester di mata kuliah Pendidikan Agama. Khususnya karena saya seorang Kristen. Jadi saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai salah satu topik di PowerPoint yang telah diminta untuk dijelaskan. Nah, di sini saya akan mengambil satu topik yang menurut saya adalah topik yang paling saya kuasai. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan topik ini. Baik, saya akan memulai. Jadi, salah satu topik yang paling saya soroti sejak dari pertemuan pertama, sesi pertama sampai sesi 15 hingga akhirnya ujian akhir semester ialah tentang kesalehan iman dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ini sangat penting bagi kita ya. Karena iman itu dalam kekristenan itu tidak hanya ditunjukkan dalam um, pribadi untuk pribadi sendiri, bukan untuk hanya hubungan pribadi dengan Sang Pencipta, tetapi itu juga diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dalam kekristenan kita pastinya mengenal bahwa kami harus mengasihi Allah kami dengan sepenuh hati, tetapi juga harus mengasihi sama kita. Jadi dalam perintah terbesar itu ya dicatat di 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi salah satu bentuk saya dalam mengasihi sesama saya ialah menunjukkan kesalehan iman saya pada kehidupan masyarakat sesuai dengan iman saya sebagai seorang Kristen. Baik, saya akan menampilkan full screen dari PowerPoint ini. Baik, izinkan saya untuk menampilkannya. Oke, mungkin saya akan coba tampilkan di sini ya. Berikan saya waktu untuk menampilkannya. Oke, baik. Nah, ini dia ya di slideshow ya. Saya akan coba um, slide dari awal ya. Baik. Nah, kita tadi berbicara tentang kesalahan iman. Tadi saya sudah berbicara sedikit sebenarnya apa iman dalam pengertian Kristen. Jadi secara umum, secara konteks, iman itu berarti hubungan pribadi dengan Sang Pencipta. Dan salah satu bentuk kami menunjukkan bentuk kesalahan iman kami ialah salah satunya ialah mengasihi sama. Jadi dalam kekristenan ini adalah dua perintah penting, salah satu dari dua perintah penting yang perlu kami jalankan sebagai umat Kristen. Nah, bentuknya ialah bagaimana kami menerapkan iman kami, bentuk kasih kami ke dalam kehidupan masyarakat. Baik, saya akan ke slide yang pertama. Nah, sebenarnya pengertian kesalahan sosial itu apa? Jadi secara singkat, kita bisa mengartikannya seperti ini. Kesalehan sosial adalah perilaku orang beriman yang tidak hanya mementingkan ritual ibadah. Jadi ritual ibadah itu hanya hubungan vertikal dengan Sang Pencipta. Tetapi kami personifikasikan peduli pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan bersama. Atau secara singkat bisa disebut sebagai hubungan horizontal. Makanya tadi seperti yang saya sebutkan, ini sangat sesuai dengan apa yang saya yakini bahwa selain kami harus mengasihi Allah kami dalam bentuk kami beribadah dan bentuk bakti kami, yaitu dengan kami pergi untuk ibadah, membaca kitab suci, tetapi salah satunya kami melakukan implementasi kami kepada sesama kami, yaitu mengasihi orang lain. Makanya bentuk kami untuk melakukan kesalehan ini ialah melakukan kesalahan sosial, yaitu perilaku kami untuk menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Baik, di sini ada poin kunci yang akan saya jelaskan secara terperinci. Ada 3 poin kunci yang akan saya jelaskan secara terperinci. Yang pertama, yaitu kepekaan terhadap masalah sosial. Yang kedua, etika dan moral dalam berinteraksi. Yang ketiga, kebaikan yang dirasakan oleh orang lain.
Baik, dari 3 poin ini, satu, dua, tiga, akan saya jelaskan secara terperinci di setiap slide. Baik, saya akan mulai di slide yang selanjutnya, dampak pada kehidupan bermasyarakat. Jadi, kalau kita berbicara tentang kesalehan um, iman pada konteks kehidupan bermasyarakat, nah ini memiliki dampak yang sangat baik karena ini hubungan kami itu bersifat simbiosis mutualisme ya. Sebenarnya ini adalah istilah yang sangat umum kita dengar sewaktu berada di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Tetapi konteks kami berbicara mengenai simbiosis mutualisme itu adalah hubungan yang saling menguntungkan. Yang pertama, apa bentuk dari simbiosis mutualisme dari kehidupan bermasyarakat? Yang pertama, menciptakan kerukunan. Pastinya, kalau kita memiliki hubungan baik antar sesama, itu akan mengurangi konflik antar golongan dan membangun toleransi. Dan yang kedua, ini menciptakan keadilan sosial. Ini mendorong pemerataan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, rasa aman dan damai. Dengan adanya rasa aman dan damai dalam bentuk hidup dan bermasyarakat, lingkungan menjadi lebih kondusif dan penuh kasih. Dan yang terakhir, yang keempat, terciptanya solidaritas. Dengan adanya solidaritas, ini memperkuat budaya gotong royong dan saling menopang. Jadi sebenarnya dampak pada kehidupan masyarakat ini sangatlah baik. Kenapa? Tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tidak hanya menguntungkan dua pihak saja. Yang dimaksud dengan satu pihak, dua pihak ini apa? Hubungan sesama ya. Jadi antara saya melakukan kebaikan, menunjukkan kesalehan iman saya yang berdampak positif kepada orang yang mungkin menerima dari kebaikan saya, tetapi itu menciptakan hubungan baik antar semua ya, sesama manusia, sesama golongan, bahkan ini membantu kami untuk semakin taat kepada Sang Pencipta. Jadi itulah dampak baik dari bentuk kesalehan iman kami pada kehidupan bermasyarakat. Baik, di slide selanjutnya. Nah, sebenarnya bagaimana pandangan iman Kristen mengenai bentuk kesalehan sosial? Ini bentuk pandangan iman ini kami sesuaikan sesuai dengan pandangan kami sebagai umat Nasrani ya, di mana umat Nasrani percaya bahwa kitab suci kami adalah Alkitab. Jadi dalam Alkitab dijelaskan bahwa dengan adanya kesalahan sosial ini menunjukkan iman kami yang hidup. Nah, salah satu buktinya apa? Nah, dalam bentuk iman Kristen itu bukan hanya sekedar pengakuan di bibir. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pengakuan di bibir? Contohnya seperti ini. Itu seperti ketika kita berbicara mengeluarkan kata-kata baik, tetapi itu tidak hanya kita wujudkan dalam bentuk verbal, tetapi itu kita tunjukkan dalam bentuk suatu aksi. Jadi caranya dengan mewujudkan tindakan nyata. Jadi kalau kami meyakini di kitab Injil Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kami misalnya berbicara bahwa wah kami peduli kepada Anda, tetapi kami sendiri tidak menunjukkannya dalam bentuk tingkah laku kami sesuai dengan apa yang kami katakan, itu sama saja mati. Jadi itulah yang kami yakini dalam pandangan iman Kristen. Oke, yang kedua, kami ingin mewujudkan garam dan terang. Sebenarnya garam dan terang ini apa ya? Nah, ini sebenarnya adalah suatu ungkapan metafora dalam Alkitab. Jadi di Alkitab itu ada suatu gambaran-gambaran yang memang perlu kita artikan sesuai sifat dari barang tersebut, garam dan terang. Kalau kita tahu bahwa adanya garam itu untuk membuat suatu makanan itu lebih ada rasa, lebih ada gurih, ada asin. Berarti kalau misalnya ada rasa, ada gurih, ada asin, berarti makanan tersebut akan jauh lebih enak untuk dikonsumsi karena menimbulkan rasa di lidah. Dan terang itu berarti memberikan arah, memberikan jalan, dan itu bisa membantu seseorang untuk melihat dengan lebih baik. Jadi, apa hubungannya antara garam, terang, dan iman kami bagi orang Kristen dalam hal menunjukkan kesalahan sosial? Ini bisa memaksudkan bahwa kami ingin berguna bagi orang lain. Ya, dua kata tadi, garam dan terang, ini memaksudkan dua hal yang sangat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena dengan adanya garam, makanan jadi lebih enak.
Dengan adanya terang, seseorang tidak lagi dalam kegelapan di mana seseorang mungkin kesulitan untuk melakukan sesuatu, tetapi dengan adanya dua hal ini pasti akan memudahkan kehidupan kita. Nah, sama halnya dengan itu, kami sebagai orang Kristen meyakini bahwa dengan adanya garam dan terang, kami ingin mencontoh garam dan terang. Kami ingin memberikan rasa damai, menjadi penerang di tengah kegelapan masalah sosial. Contohnya, ketika misalnya ada kemiskinan, kami sebagai orang Kristen meyakini bahwa kami turut untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan. Caranya gimana? Caranya kami berbakti sosial. Biasanya bakti sosial akan diadakan setiap akhir pekan. Dalam pandangan iman Kristen, akhir pekan itu berarti sekitar Sabtu dan Minggu. Kami sebutnya hari Sabat ya. Oke, dan yang terakhir ini bisa memaksudkan kasih agape. Jadi bagi kawan-kawan di sini yang sedang menyaksikan video ini, mungkin belum ada yang tahu sebenarnya kasih agape itu apa. Jadi sebenarnya dalam Kristen itu ada 4 bentuk kasih. Agape, eros, philia, dan saya lupa ya satu lagi ya. Kasih, eros, philia, dan em, aku lupa, maaf ya. Tapi ini yang paling umum. Nanti mungkin kalau ketika saya ingat, saya akan menyebutnya kembali. Nah, salah satu kasih agape adalah salah satu bentuk kasih yang sangat penting dalam iman Kristen. Kasih agape itu artinya kasih yang tidak mementingkan diri, tidak menuntut balas, dan kasih yang mementingkan kepentingan bersama. Jadi konteksnya dalam hal kesalehan sosial ini bisa berarti kami berbuat baik kepada orang lain, kami tidak menuntut imbalan, tapi melakukannya secara sukarela. Jadi kasih agape itu bisa memaksudkan seperti itu. Itu adalah pandangan iman Kristen dalam hal kesalahan sosial. Baik, saya akan melanjutkan ke slide yang selanjutnya. Oke, dalam definisi dan pandangan teologi Alkitab. Jadi, kami meyakini sebagai umat Kristen yang berdasarkan pada kitab suci Alkitab, kami meyakini bahwa semua yang kami lakukan dalam hal kesalehan sosial itu adalah salah satu bentuk personifikasi dari apa yang kami yakini. Kami sebagai umat Kristen sangat meyakini hukum kasih. Itu berdasarkan dari Injil. Jadi Injil itu dari Matius sampai Wahyu. Nah, kebetulan karena Matius ini posisinya berada di awal kitab Injil, maka kami nyebutnya Injil Matius ya. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Bunyinya seperti ini. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia adalah bentuk kami sebagai ciri orang Kristen. Jadi orang Kristen dituntut untuk memiliki sikap seperti ini. Selain kami mengasihi Tuhan kami dengan cara kami melakukan ibadah di gereja, ibadah di tempat-tempat yang memang disetujui sebagai tempat ibadah Kristen, ini adalah salah satu fondasi utama kesalahan sosial. Karena dengan kami mengasihi Tuhan, ini menuntut kami juga untuk mengasihi sama. Karena dua perintah ini tidak bisa saling digantikan, tetapi saling melengkapi. Seperti itu. Baik, kita akan bahas di poin yang kedua ya. Ini sesuai juga apa yang tertulis dari Mika. Oke, baik. Mungkin bagi beberapa yang menonton video ini, mungkin belum tahu sebenarnya Mika itu apa. Jadi Mika itu masuk di salah satu kitab yang berada di kitab Taurat. Jadi kitab Taurat posisinya kalau dalam Alkitab, dalam iman Kristen itu kitab Taurat itu kitab paling awal setelah sebelum Injil ya. Jadi sebelum Injil ada namanya kitab Taurat. Nah, di kitab Mika pasal 6 ayat 8 di sini dikatakan bahwa Tuhan menuntut kita untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Maksud dari ayat ini seperti ini. Jadi di sini Tuhan memberikan kami suatu perintah bahwa kami harus berlaku adil. Nah, berlaku adil itu konteksnya apa? Adil itu berarti tidak belah sebelah. Berarti dalam satu sisi kiri, satu sisi kanan harus seimbang. Jadi berlaku adil ialah ketika kami memperlakukan orang lain, orang lain yang kami perlakukan itu kami harus melakukan dengan adil. Tidak merasa bahwa orang tersebut
akan kekurangan sesuatu. Itu yang disebut dengan definisi adil. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Dalam hal kami membantu orang, kami ingin agar kami tetap melakukan itu dengan sifat setia. Artinya, tidak hanya karena suatu kondisi, kami akhirnya tidak akan membantu orang itu lagi. Nah, itu yang disebut dengan kesetiaan. Dan yang ketiga, hidup dengan rendah hati. Maksud dari rendah hati itu ialah kami tidak ingin agar kami merasa ditinggikan. Nah, kenapa seperti itu? Karena kami meyakini dalam pandangan kami di iman Kristen bahwa kami ingin agar kami tidak menjadi orang yang ditinggikan atau orang yang memiliki posisi penting atau orang yang nantinya kalau setelah kami membantu seseorang maka kami akan mendapatkan jabatan khusus atau gelar khusus. Kami tidak seperti itu. Kami ingin menuntut kami ingin mencontoh teladan dari Tuhan kami bahwa kami ingin bersikap rendah hati. Walaupun kami sudah menolong orang lain, kami tidak ingin diberi gelar khusus atau perlakuan khusus. Oke, yang ketiga, mungkin ini cukup sulit bagi saya, walaupun mungkin saya seorang Kristen selama kurang lebih 24 tahun. Ini mungkin saya akan buat sesederhana mungkin, jadi siapapun yang menonton video ini akan sangat memudah untuk memahaminya. Teologi inkarnasi. Jadi teologi inkarnasi itu sebagaimana Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia, orang percaya harus hadir di tengah masyarakat untuk membawa damai sejahtera. Oke, jadi penjelasannya seperti ini. Ini memaksudkan mungkin bagi beberapa orang yang bukan latar belakang Kristen atau mungkin tidak pernah tahu tentang Alkitab, mungkin ini cukup tidak mudah dipahami atau mungkin kontradiksi. Tapi saya akan jelaskan secara sederhana mungkin. Maaf apabila mungkin penjelasan saya kurang baik, ya mohon maafkan karena saya juga kapasitasnya masih belajar. Jadi, apa yang dimaksud dengan sebagaimana Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia? Kami sebagai orang Kristen sebelumnya kami memahami bahwa dalam Kristen kami meyakini bahwa Yesus Kristus itu datang ke dunia untuk memberikan teladan, teladan baik kepada orang-orang di bumi. Nah, kami mau mencontoh dia. Selama dia hidup di bumi, dia memberikan teladan baik kepada orang-orang di zamannya. Nah, kami sebagai umat Kristen yang pasti memiliki iman terhadap Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih, kami ingin mencontoh dia. Kami ingin agar supaya mewujudkan apa yang Yesus lakukan di bumi. Kami mau bersikap untuk em, peduli terhadap sesama. Jadi itulah yang dimaksud orang percaya harus hadir di tengah masyarakat untuk membawa damai sejahtera atau shalom ya. Shalom itu salah satu salamnya orang Kristen yang akhirnya salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita akan ke slide selanjutnya. Nah, implementasinya dalam masyarakat apa? Kami sebagai umat Kristen meyakini bahwa kami untuk membantu menunjukkan iman kami dalam kesalehan sosial ialah kami melakukan pelayanan. Artinya kami membantu kaum marginal. Kaum marginal ini kaum yang teraniaya ya, miskin, tertindas tanpa memandang latar belakangnya. Yang kedua, kami menuntut namanya integritas profesi. Jadi apa yang dimaksud dengan integritas profesi itu memaksudkan bahwa kami akan melakukan pekerjaan ini dengan sepenuh hati tanpa menuntut suatu hal khusus. Jadi integrasi itu artinya orang yang akan mempertahankan suatu pekerjaan tanpa memandang suatu hal. Itu yang dimaksud dengan integritas profesi. Yang ketiga, wujud kami ialah melakukan implementasi lingkungan atau ekoteologi. Caranya gimana? Kami meyakini bahwa setiap ekosistem yang ada di dunia ini tercipta karena adanya bantuan Tuhan. Oleh karena itu, kami mewujudkannya dengan cara karena kami menghargai Tuhan sebagai pencipta dari semua makhluk hidup, dari semua hal-hal yang ada yang bisa kita lihat sekarang ini. Caranya kami ingin merawat ciptaan tersebut dengan tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan dengan arti dengan tidak membuang sampah sembarangan, maka tidak terciptanya banjir. Dengan adanya penghijauan, maka oksigen yang ada dalam kehidupan ekosistem kita atau biosfer kita akan tetap terjaga secara utuh sehingga kadar oksigen itu bisa membantu kita untuk bernapas dengan baik. Dan yang keempat,
kami mewujudkannya dalam bentuk toleransi. Jadi kami berusaha untuk menjaga perdamaian antara perbedaan agama dan suku. Baik, selanjutnya. Nah, kesimpulannya seperti ini. Tadi kita sudah bahas kesalahan sosial itu bentuk um, menunjukkan apa yang kami yakini tidak hanya terhadap Tuhan, tetapi terhadap sesama kita. Berarti ada implementasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam konteks iman Kristen, ini artinya keseimbangan antara kesalahan ritual, berarti hubungan kami dengan Sang Pencipta, dan juga kesalahan sosial, hubungan kami terhadap sesama karena itu merupakan dua perintah terpenting dalam dalam Alkitab ya. Dan yang kedua, kami meyakini bahwa dengan kami melakukan itu bukan kami aja yang mendapatkan manfaat, tetapi itu bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan yang terakhir, menjadi orang Kristen itu bagi kami ialah menjadi warga negara yang baik. Caranya bagaimana? Kami turut untuk menjaga keseimbangan sosial, keseimbangan lingkungan, berusaha untuk tetap taat pada hukum, membayar pajak, karena itu semua apa yang ada tercatat pada kitab kami yang kami yakini, yaitu Alkitab. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi dari kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat sesuai iman yang saya yakini, yaitu iman Kristen. Mohon maaf apabila penjelasan saya mungkin tidak cukup mudah dimengerti karena mungkin siapa yang menonton video yang saya buat ini tidak memiliki latar belakang di Kristen atau tidak memiliki pemahaman di bidang Kristen atau Alkitab. Pastinya saya sangat memaklumi bahwa video yang saya buat cukup tidak mudah dimengerti dan saya sendiri juga bukan orang yang cakap berbicara, bukan orang yang hebat berbicara, sehingga kemampuan public speaking saya perlu diasah. Terima kasih Bapak, Ibu, karena telah membimbing saya selama kurang lebih 1 semester ini, selama 16 pertemuan secara via daring. Ya, saya sangat mensyukuri bahwa saya menikmati proses dalam semuanya itu dari awal sesi pertama sampai akhir. Saya coba untuk melakukan tugas saya sebaik-baiknya dan mohon maaf apabila setiap perkataan saya dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan kuis, dalam mengerjakan UTS, hingga saat ini mengerjakan UAS, ada kata-kata saya yang mungkin tidak mengenakan hati. Ya, saya mohon maaf secara pribadi. Saya sebagai mahasiswa, saya juga berperan aktif untuk menjaga etika saya tetap baik dalam kehidupan saya sebagai mahasiswa, dalam kehidupan saya sebagai seorang anak, yang pastinya saya punya orang tua, kami ingin menunjukkan bahwa kami berbakti pada orang tua, dan yang terakhir, saya sebagai warga negara Indonesia, saya ingin taat kepada hukum, dan wujud kami untuk taat kepada hukum ialah kami ingin tetap memiliki integritas kami dalam pekerjaan kami. Nah, saya sebagai seorang mahasiswa, saya ingin berusaha sebaik mungkin menjadi mahasiswa yang baik dan menciptakan nama baik di universitas saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila video ini panjang lebar atau mungkin ada beberapa part yang tidak mudah dimengerti. Saya siap untuk menjelaskannya kembali, mungkin baik secara pribadi atau mungkin kalau diperlukan dengan para dosen ya saya akan siap menjelaskan karena saya yakin bahwa video yang saya buat mungkin ada beberapa part yang tidak mudah dimengerti. Jadi sebagai bentuk saya sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab, saya akan siap menjelaskan apa yang setelah saya sampaikan sehingga penjelasan saya ini akan mudah dimengerti. Terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa.